Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zul Bahri dengan nomor NIM F11120119. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemangku kepentingan dan tahapan proyek dalam manajemen konstruksi. Apa itu pemangku kepentingan dan siapa saja pemangku kepentingan dalam proyek konstruksi dan bagaimana tahapan kerjaan proyek konstruksi? Berikut penjelasannya. Dalam dunia industri konstruksi, ada 3 kelompok pemain kunci atau pemangku kepentingan utama, yakni yang pertama pengguna jasa atau pemilik proyek atau klien, dan penyedia jasa yang terdiri dari konsultan perencana arsitektur dan rekayasa engineering atau dikenal dengan konsultan arsitek engineering yang dikelompokkan untuk layanan konsultasi dan kontraktor atau pemborong dikelompokkan lain yang menyediakan layanan utama sebagai pelaksana konstruksi. Kelompok yang terakhir biasa juga disebut kontraktor utama, main kontraktor atau prime kontraktor atau kontraktor umum, general kontraktor. Untuk menjelaskan kedua peran penyedia jasa tersebut, 4 metode pengadaan jasa yang umum akan dibahas. Keempat metode tersebut dapat ditemukan dalam ranah praktis bisnis industri konstruksi dan juga sering ditemukan dalam literatur ilmiah manajemen konstruksi. Yang pertama yaitu metode tradisional. Pada metode ini terdiri dari klien, konsultan, dan kontraktor, di mana konsultan sebagai perencana dan kontraktor sebagai pelaksanaan konstruksi. Pada metode ini, peran kontraktor tidak dalam satu tim proyek sejak tahap perencanaan, sehingga aspek konstruktability dalam perencanaan agar sukar diwujudkan. Apabila aspek tersebut sukar terwujudkan dengan baik, frekuensi perubahan pekerjaan akan dapat meningkat dalam pelaksanaan proyek fisik, yang pada akhirnya dapat memperlambat penyelesaian proyek dan menimbulkan perselisihan atau klaim oleh kontraktor karena perencanaan yang tidak lengkap atau salah. Kedua yaitu metode design build. Pada metode ini, peran kontraktor tidak hanya sebagai pelaksana konstruksi, tetapi juga sebagai perencana, yang mana ikatan dengan klien hanya kepada kontraktor DB atau kontraktor design build. Kontraktor DB dapat mempunyai bagian perencanaan sendiri, in-house, atau bekerja sama dengan konsultan perencana dalam bentuk konsorsium. Intinya, proses perencanaan sudah dapat memasukkan keahlian kontraktor, sehingga rancangan detail mengurangi dampak perubahan rancangan pada tahap pelaksanaan konstruksi. Pendekatan ini biasa disebut juga pendekatan terpadu atau integrated approach, yang menggabungkan layanan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi dalam satu organisasi, atau kata lain, klien berkontrak dengan penyedia jasa yang memberi layanan perencanaan sekaligus pelaksanaan konstruksi. Ketiga yaitu metode manajemen. Pada metode ini terdiri dari 4 kelompok yang terdiri dari klien, kontraktor manajemen, konsultan, perencana, dan kontraktor kerja sebagai pelaksana konstruksi. Salah satu alasan metode ini digunakan yaitu tuntutan jenis pekerjaan yang semakin beragam dalam satu proyek, yang tentunya mengarah ke standar pelaksanaan konstruksi yang beragam sehingga kompleksitas semakin tinggi, yang berakibat tuntutan kompetensi manajemen yang tinggi dalam rangka mengatur dan mengkoordinasikan berbagai macam pekerjaan konstruksi dari berbagai kontraktor kerja ataupun subkontraktor spesialis. Yang terakhir yaitu metode kemitraan. Pada metode kemitraan ini, ketiga pemain kunci yaitu klien, kontraktor, dan konsultan menjadi satu organisasi. Tuntutan metode ini lebih banyak untuk proyek-proyek yang memerlukan kerjasama jangka panjang, yang mana dituntut komitmen para pihak dalam bekerja sama dalam perjanjian yang dibangun berdasarkan kepercayaan, saling menghormati, dan saling pengertian, sehingga masalah perselisihan dapat ditekan seminim mungkin, dan juga ekspektasi biaya yang efisien, kesempatan berinovasi, dan perbaikan kualitas yang berkelanjutan dapat dicapai. Jadi itulah pemangku kepentingan dalam proyek konstruksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan proyek konstruksi. Tahapan proyek konstruksi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu konsepsi, yang kedua implementasi,
Dan yang terakhir, penyelesaian. Pada tahapan konsepsi itu terdiri dari inisiasi, yaitu formulasi konsep proyek dan pendefinisian cakupan proyek. Pada bagian implementasi yaitu terdiri dari dua. Yang pertama ada pengembangan dan produksi. Untuk pengembangan itu terdiri dari perencanaan atau proses rekayasa dan perancangan. Sedangkan untuk produksi yaitu terdiri dari konstruksi, yaitu proses pelaksanaan konstruksi. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian, terdiri dari penyerahan, di mana ya di sini adalah proses masa pemeliharaan hasil pelaksanaan konstruksi. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.